Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Lanjut slide-nya, Pak. Dan ini adalah beberapa skenario, saya bilang skenario, tapi ya mungkin ini adalah gambaran saja, ya. Dan poin yang terpenting juga adalah bagaimana narkoba. Nah, narkoba ini saat ini sudah menjadi titik krusial. Dan perlu kita pahami juga, Kaltim ini itu sudah menjadi suatu daerah yang ladang narkoba. Bahkan Kaltim sudah mengekspor narkoba itu sampai ke Makassar dan sebagainya. Nah, ini yang kita waspadai karena narkoba ini adalah satu targetnya adalah mahasiswa nih. Jadi mahasiswa adalah satu target narkoba. Dulu Cina, Tiongkok, China itu pernah dikuasai oleh Inggris. Jadi kalau misalnya dia pernah lihat dulu, zaman dulu tuh Hong Kong, kemudian juga beberapa wilayah di China itu dikuasai oleh Inggris. Bahkan China pernah dijajah oleh Jepang. Kenapa terjadi negara besar, negara kuat dikuasai oleh negara lain? Itu salah satunya adalah faktornya adalah dari narkoba ini. Narkoba ini adalah yang memasukkan itu semua, melemahkan generasi muda bangsa kita. Termasuk ya dari kalangan pemudanya. Sehingga dia tidak memiliki, dirubah mindsetnya, dirubah pola pikirnya, untuk tidak lagi berjuang demi bangsa dan negaranya. Lanjut. Nah, untuk itu kita juga perlu pahami juga, adik-adik juga harus memahami apa sih filosofi bangsa kita. Filosofi itu beberapa faktor yang mendasari bagaimana negara kita berkomitmen dalam kebangsaan. Dan yang paling penting adalah tentang 4 pilar kebangsaan Indonesia. Lanjut. Apa saja itu? Mungkin adik-adik sudah tahu semua. Yang pertama, lanjut. Tentunya Pancasila, ya. Itu adalah basic negara kita, dasar negara kita. Lanjut. Pancasila ini adalah suatu ideologi, ya. Kata ideologi karena memang dibangun oleh para pendiri bangsa kita sebagai ideologi yang dapat diterima oleh bangsa Indonesia, yang karakteristiknya adalah berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam ras. Nah, ini adalah ideologi yang dibangun, ya, sebagai falsafah negara, sebagai alat untuk pemersatu bangsa. Dan tidak semua negara di dunia itu memiliki hal seperti ini, adik-adik. Mungkin adik-adik pernah punya pandangan, apakah setiap negara itu mempunyai basicnya masing-masing, ya. Kalau di Inggris misalnya, di Inggris itu bagaimanapun juga kita lihat dia ada United Kingdoms. Di sana tuh ada England, ada Scotland. Jadi itu pun saja terdiri dari berbagai macam negara di situ. Ataupun Amerika, Amerika juga tidak satu negara, makanya dia ada negara bagian. Ketika kita bilang United States, itu sana ada Texas, ada California dan sebagainya. Artinya setiap wilayah, setiap negara itu dibangun itu berdasarkan historis perjuangannya dia. Ataupun Malaysia misalnya, Malaysia berbeda karakternya. Di sana ada beberapa kerajaan malah. Ada kerajaan Negeri Sembilan dan sebagainya. Jadi memang filosofi negara-negara di dunia itu tidak sama, adik-adik. Dibangun berdasarkan historis perjuangan. Itu perlu diingat-ingat. Karena itulah karakter bangsa. Korea Utara, Korea Selatan berbeda karakternya. Jepang pun berbeda. Karena perjuangannya mereka, perjuangan bangsa-bangsa itu menentukan bagaimana bangsa itu, negara itu dia bisa membangun karakter bangsanya. Nah, Indonesia itu dibangun berdasarkan suatu perjuangan, adik-adik. Not given by other countries. Jadi kalau misalnya kita lihat Malaysia itu kemerdekaannya dikasih oleh Inggris misalnya, Indonesia tidak. Kita merebut negara itu, merebut bangsa ini dari penjajahan. Itulah kenapa kita membangun suatu fundamental negara itu cara tanpa diintervensi oleh negara-negara lain. Jadi Pancasila itu dibangun
memang murni pemikiran dari bangsa Indonesia kita sendiri, tanpa ada embel-embel dari ideologinya liberal punyanya Barat dan sebagainya, ataupun komunisnya dari Timur saat itu. Ya, lanjut. Nah, itu juga kita lihat bahwa Pancasila itu memang sudah dirumuskan dan dipikirkan dari karakter bangsa kita ini yang berbagai macam suku, agama, dan sebagainya itu. Lanjut. Nah, yang kedua adalah UUD 45, lanjut. Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak bisa dilepaskan dari dasar negara kita, karena Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah hasil dari salah satu hasil dari kemerdekaan negara kita. Ya memang dibangun secara ideologi saat itu, ya, secara ideal untuk memikirkan bagaimana sih bangsa Indonesia itu ke depan nantinya, ya. Maka di situ memang undang-undang kita tuh sifatnya sangat basic. Kalau orang-orang hukum memandang bahwa Undang 45 itu sangat dasar sekali. Memang dia itu sifatnya dasar sekali, agar dia bisa menjabarkan ke dalam undang-undang dan sebagainya yang mendasari hukum-hukum di bawahnya. Nah, untuk itu juga memang di Undang-Undang 45 itu sudah menjabarkan apa saja kewajiban negara, kewajiban warga negara, dan kewajiban juga dan sebagainya. Dan agar juga masyarakat Indonesia itu, warga negara kita ini mempunyai kontribusi kepada negara. Lanjut. Lagi kasih jam kuliah. Maaf Bapak Bram, suaranya masih terunmute. Ya, 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 ya. Sudah masuk, Pak? Selamat pagi, Pak. Sudah ya? Sudah. Ya. Jadi memang Undang-Undang 45 ini memang sebagai landasan konstitusional, ya. Di sini merupakan hukum dasar yang merupakan pandangan, merupakan hukum yang landas hukum-hukum di bawahnya. Lanjut. Nah, ini agak yang perlu kita pahami, bahwa esensi yang diatur dalam Undang-Undang 45 adalah yang pertama, bahwa negara melindungi segenap bangsa di Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ini juga harus penting. Kemudian juga negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara berkelanjutan dengan bersandar. Kemudian yang terakhir adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah suatu nilai-nilai ataupun esensi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 45. Lanjut. Dan yang ketiga adalah 4 pilar kita yang, lanjut slide-nya, Pak.